seniman sen dan iman. Jadi kalau nggak ada imannya tinggal sennya aja itu. Karena semua akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan. Ya saya kira termasuk seni itu akan dipertanggungjawabkan. Seni juga. Pasti akan dipertanggungjawabkan. Simbol angka-angka itu kan karena ya kita perhitungan, mau nggak mau itu harus berhitung. Kemudian segala sesuatu sekarang serba angka ya. Besok jadinya seperti apa? Kita saksikan besok ya. Gelap terangnya hasil dari jerih payah saya. Lanjut di video selanjutnya. Jumpa lagi bareng aku di channel ini, dan kali ini aku kedatangan tamu istimewa. Jadi pas berhubung makan siang, jadi saya akan melakukan jamuan makan siang. Jadi ini kawan kita, teman kita, Mas Agus Bakul. Iya kabarnya? Alhamdulillah lama nggak ketemu ya Mas ya. 2 tahun. Sehat-sehat 2 tahun. Jadi kalau teman-teman lihat kita ngelukis ya, yang pertama di Menoreh, kedua di Sukorejo. Sukorejo ya, di tempat kampung beliau. halaman. Iya kabar. Cerita mungkin ke teman-teman. Iya, memang sudah lama ya. Lama memang sudah 2 tahun ini. Dulu pertama di Menoreh itu juga minum kopi. Kemudian di tempat saya juga nggak lupa minum kopi juga, kopi Sukorejo ya Pak. Iya, Kemudian ini sudah berselang 2 tahun memang. Ya lumayan lama 2 tahun Mas. Jadi ini sambil santai ya teman-teman sekalian, tapi intinya adalah insya Allah kita nanti akan ngobrol terkait dengan ada satu gawean kita, kolaborasi dulu kan. Itu adalah bahwa Asbo tuh mau bikin logo kaligrafi. Kebetulan beliau ini, Mas Agus Bakul ini memang seniman kaligrafi. Mungkin diceritain dulu lah biar nggak lupa teman-teman, seni kontemporer lukis yang kaligrafi itu yang gimana, terus pernah karya yang terbaik itu dibeli siapa, Ratu Inggris atau siapa gitu. Ini kan senang bumbu-bumbu cerita buat teman-teman gitu. Terima kasih Mas Bayu ya. Saya memang suka kaligrafi. Kemudian dalam kesenian saya memang sampai hari ini saya nggak lepas dari kaligrafi ya. Ya kaligrafi itu dalam arti kaligrafi secara universal kayak kaligrafi Arab, kaligrafi tipografi bahasa huruf-huruf yang biasa ya, huruf Latin. Kemudian pernah saya juga membuat huruf-huruf Cina ya, walaupun nggak saya teruskan. Bahkan malah orang Chinese banyak yang suka dengan ya, justru banyak orang-orang Chinese ya banyak dari orang-orang Eropa juga suka dengan kaligrafi saya. Tapi ini nggak mengganggu ya sambil kita nge-grill ya? Nggak apa-apa. Nah nanti juga ini spesial ya Pak. Saya mau berbagi tentang tips pola makan untuk mengatasi penyakit metabolik seperti diabetes ataupun asam urat atau ketidakseimbangan hormon, seperti head nggak lancar, susah punya anak, macam-macam. Ini simpel banget. Jadi kita nanti ini contoh juga Pak. Jadi sekaligus aja dijelaskan ke teman-teman. Nanti saya jelasin ini dan nanti Mas Agus bisa nyobain juga ini daging dari paha sapi gitu nanti ya. Ini terus terang aja saya baru kali ini lihat memasak ala seperti ini ya. Bahkan tadi kepikiran ala Asbo ini seperti harimau ya, karnivora ya. Ini saya nanti kita bahas sama kesenian. Ini apa ini Mas ini? Ini garam sama merica. Kok warnanya garam Himalaya soalnya. Oke. Lanjut dengan dulu cerita tadi ya ke teman-teman ya gitu. Akhirnya ya saya bisa pameran dalam dan luar negeri ya. Alhamdulillah. Tahun berapa itu? Ya kisaran tahun 2008 sampai hari ini. Terakhir kemarin di Singapura. Masya Allah. Alhamdulillah. 2016 ini, 2026 ini. Ya. Kemudian itu kan exchange ya. Kemudian bulan ini Juli yang dari Singapura diboyong ke Jogja kemarin sudah selesai. Tanggal 29 Juni sudah selesai. Kemudian udah ini ya seperti itu Mas, saya masih menekuni kaligrafi. Dan sebelumnya alhamdulillah saya menemukan kaligrafi tapi bukan dengan cat, dengan manik-manik kemarin. Waduh, istilahnya manik-manik kalung. Itu ya? Lama sekali saya tempel-tempel. Dan saya uji cobakan ya, iseng-iseng ikut kompetisi, art competition, UOB namanya. UOB art competition ya, bank ya yang bikin. Oke. Dari sekitar 1.000 orang yang masuk kurang lebih. Saya masuk itu 25 besar
established artis. Walaupun nggak juara 1, 2, 3 ya, nggak juara. Kalau juara kan 1, 2, 3 dapat duit nih ceritanya. Iya. Saya masuk final udah seneng itu, saya bisa. Jadi termasuk kaligrafi yang ini ya. Kalau boleh dikatakan Sulit ya? Sulit itu. Sulit enggak? Sebenarnya mudah tapi lama prosesnya karena nempel-nempel. Begitu Tuh, ya, ini sambil kita hidain apinya ya. Oh, ini sambil ini ya di apa? Di kiro-kiro apa ya? Iya, dipanasin juga ini. Baunya belum muncul tapi mau Kita kasih oregano ini, oregano ya. Yang sembriwing gitu ya. Sembriwing ini. Beda ya oregano sama mint ya? Beda. Beda ya. Tapi saya manggilnya Mas aja lah ya. Iya Mas lah. Jadi orang Jawa juga jadi. Wow, Mas baik. Mau Pak PO jadi kaku ngono lho. Konco lawas. Betul. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita lebih jauh, jadi kita ada jembatan ya dari segmen 1 ke 2. Yang segmen 1 dulu di Menoreh. Kan jenengan dulu juga cerita tentang awal mula kaligrafi ya, dari suka ilustrator waktu SMA, ngirim ke majalah, kemudian sampai di kampus mana dulu? ISI ya? ISI Yogyakarta. Mungkin ada cerita kenapa memilih di ISI ISI ya? ya? Karena memang dari kecil saya memang suka melukis, suka drawing, menggambar ya. Kemudian saya pengen memenuhi hasrat saya untuk bisa. Tapi passion banget ya ini. Betul, passion lah, istilahnya passion ya. Sekaligus ini all out, berarti pencaharian pun di. Oke ya, sampai hari ini insya Allah. Seniman ya. Tapi imannya ada ya. Nah, seperti yang seri berapa ya? Seniman, seri 2. Ya. Seniman, insya Allah. Tidak hanya sen ya. Sen kan cari duit ya. Iya. Insya Allah ada imannya lah. Oke. Sen iman. Nanti kita lihat ya seperti apa lukisannya, surprise juga. Nanti jenengan paripurna lah ya ini ya. Ya, betul. Jadi ini kan cukup lama ya, 2 tahun ya. 2 tahun itu. Nah, sekaligus sebetulnya hari ini kan muncul artificial intelligence AI. AI betul. Nah, bagaimana dengan dunia seniman termasuk lukis yang AI aja bisa ngebuat ini? Apakah dengan lukis yang ini sampai 2 tahun itu menjadi salah satu keunggulannya itu? Mungkin ceritain dulu dengan tantangan era ini sekarang. Mau tidak mau, dipaksa tidak dipaksa ya. Iya. Kita tuh berhadapan dengan yang namanya AI itu. Bahkan kawan-kawan saya, teman-teman saya banyak yang menggunakan AI. Sejauh mana persentase yang dia gunakan bermacam-macam. Ada yang 100% AI, ada yang berapa persen AI dan kebetulan tapi bedanya apa bedanya sama yang ini? Ada yang begini, AI itu hanya sebagai penunjang, tidak full dia bikin AI kemudian sket saja ya. Kadang sket, kadang hanya sebagai ini untuk memantik ide. AI jadi enggak. Dan bahkan sampai hari ini atau mungkin karena saya buta teknologi ya. Sambil ya. Iya. Belum pernah pakai AI. Belum pernah saya berhubungan dengan AI, bertanya-tanya kemudian belum pernah saya. Masih murni lah. Walaupun saya nggak anti AI. Nggak anti teknologi berarti ya. Anti teknologi karena mungkin belum saja ya. Belum. Cuman gini Pak, kalau dari sisi para pencinta seni itu ada perbedaan nggak antara goresan asli dengan yang kemudian hari ini dengan kayak model digital printingnya AI lebih canggih lagi itu? Atau hanya secara konsep aja terus nanti tetap butuh goresan tangan juga? Bisa jadi dua-duanya Mas. Dua-duanya. Dunia seni itu tidak luput dari selera ya. Selera ya. Objektivitas ya. Subjektivitas ya, betul. Karena ini sangat subjektif, apalagi kan. Kayak misal patung ya. Sekarang kan ada 3D. Iya, 3D. Jadi ketika saya punya ide membuat patung tertentu, kemudian ide itu dibikin 3D yang sebagai desain awal ya. Iya. Dulu kan desain orek-orekan. 2 dimensi. Sekarang desain langsung 3 dimensi kan bisa. Betul. Segini baru dibesarkan mungkin 4 kali lipat. Nah itu sebagai penunjang. Gitu. Kan kemarin saya pesan tentang logo yang simbolnya itu bambu. Karena roh kita itu kan bambu itu kan adaptif ya. Jadi dia bisa menghadapi apapun ya. Iya, jadi nggak tumbang gitu loh. Jadi kena angin ngidul, ngulon-ngulon tapi batangnya juga bolong. Jadi artinya dia open mind, bisa menerima, ngikutin teknologi lah, situasi zaman itu. Nah, kesulitannya di mana? Ketika saya minta yang logo bambu dalam tulisan hampir seperti Jepang, katana gitu, di mana? Ini
kesulitannya perjalanan 2 tahun itu dari awal sampai sekarang itu hampir saya tuh mau tak sablon Mas. Oh, disablon ke kaos. Tak sablon. Tapi saya nggak tak sablon dalam hati itu saya harus mau bikin istilahnya bahasa malnya. Apa istilahnya mau tak mal? Biar presisi. Kayak masternya. Oh, kayak master presisi. Tapi Tapi itu murni tangan semua. nah akhirnya saya tak pikir-pikir, lah apa gunanya Mas Bayu pesan saya ini? Mohon maaf, mahalnya seni itu bagi saya sendiri ya. Iya. Walaupun mungkin ada yang lebih mahal lagi ya. Bagi saya akan menggunakan kemampuan saya semaksimal mungkin Goresannya. Walaupun mungkin agak nggak begitu presisi seperti apa yang Diminta itu. ya diminta. Tak bisa. Ya kalau presisi ngeprint aja. Betul, ngeprint aja lah ngapain pesan ke saya misalnya. Iya, Mohon maaf. iya, iya. Mohon maaf ini. Tapi saya bikin hijau karena bambu itu hijaunya itu hijau seger ya, Iya, tapi iya. hijau seger. Kemudian dinamis tak kasih coret-coret dikit. Kemudian yang sainnya yang katananya itu Bayu baik ya, yang artinya itu tak bikin gold keemasan ya sebagai sesuatu yang cemerlang ya. Seperti itu. Mudah-mudahan jadi doa Pak. Sebenarnya Amin. kalau saya di bisnis ini kan memang bisnis selalu dengan angka. Ya, ya. Artinya manajemen ini kan mengunci target yang presisi dengan angka-angka. Gitu. Makanya angka kan juga bagian dari kaligrafi kan. Iya, betul. Apalagi angka Arab kan gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau seniman mungkin kalau angka itu kan beda dengan kita pebisnis ya. Kalau kita pebisnis kan cuman tambah-tambah kurang-kurang. Ya, kalau kurang kan mumet itu. Sama. Sama Kok kurang? gitu. Jadi ini mengungkap filosofi yang mendalam sebenarnya tentang bagaimana kita itu pengen antara angka, kemudian juga antara seni dan juga antara spiritual gitu. Jadi menyimbangkan itu. Jadi makanya logo ini ya sebagai bagian dari dokumentasi perjalanan kita membangun Aspo ini, membangun usaha lah ya. Jadi Aspo ini memang fokusnya di ini Pak, di ekonomi tumbuhan lah, ekonomi kebun. Kan alas kebun Aspo itu. Apa? Alas kebun. Wah, dari dulu itu iya. Alas kebun. Aspo alas kebun. Nah, jadi Z-nya alas gitu ya. iya, iya. Karena memang kita tuh memang fokus tujuannya jelas. Iya, iya. Bahasanya kejelasan fikroh gitu ya. Jadi untuk memproduksi dan memasarkan herbal, kopi dan teh. Jadi gitu. Herbal, kopi dan teh. Makanya ada kopi kan? Iya, Terus ini ada herbal. Lah ini cicipin. Gimana Pak kopinya? Cicipin Pak? ya? Ya, Oke, mungkin cerita nanti ke teman-teman gimana kopinya itu. Gitu. Layak lah ya Pak ya? Oh, layak kok. Enak ini. Layak ya. Nah, selain Espresso. Italiano espresso del mondo. jadi teman-teman kita pengen menjadi bagian daripada usaha anak negeri yang mudah-mudahan bisa mendapatkan support ya. Karena memang kita mulai dari kebun gitu Pak. Jadi dari jahe, dari kebun sendiri ya, Mas? Iya kebun. Kalau kebun kopinya ada di Temanggung. Temanggung dekat tempat jenengan Dekat rumah saya ya. Di Bejen kan dekat Sukorejo kan. Betul, Ya, Bejen. lewati pasti jenengan kalau salah. Ya, lewat Gitu Bejen. gitu. Nah, mungkin ini Pak. Jadi Mas aja ya. Jadi pembedahan masalah lukisan lagi. Jadi tentang gradasi dan dimensi warna itu yang jenengan tadi sampaikan, itu mungkin bisa diceritain dulu ke teman-teman ya. Oke, siap. Itu kan pertama dulu masih ingat ya, oranye ya. Orange, kemenangan itu. Kemenangan betul, oranye. Kemudian saya kombinasi dengan warna-warna gelap-gelap, hijau gelap, ada hijau itu. Kemudian itu sudah saya komparasikan istilahnya. Disesuaikan ya. Sesuaikan nanti setidaknya tidak harus hijau-hijau terus hijau, tapi harus ada istilahnya pertikannya dulu. Walaupun itu mungkin hijau, mungkin itu gelap, ada oranye-oranye dikit, gitu. ada hijau-hijaunya lumut sedikit, kemudian ungunya sedikit. Walaupun nanti terakhirnya itu agak-agak Prussian blue nama istilahnya. Oh, Prusia. Prussian blue itu blue, kemudian agak sedikit ungu, jadi gelap. Kemudian kembali ke film sama bambu tadi ya. Iya. Cemerlang segar. Saya sengaja untuk gradasi hijau terang, hijau muda, lah kemudian saya gradasi yang sangat terang sekali saya. Jadi asbonya itu. Tuh, kalau udah enak. Atau kita cicip dulu lah ya. Oke, wes sambil cicip. Kayaknya sudah ini teman-teman jadi karena Ini memang apa ini, Mas? ini ayam, Ini paha ayam. atas sama ini ada sapi. Wah, Tapi nanti coba cicip.
Maaf ya Pak, jadi ini Terima memang kasih. santai karena memang sekaligus makan siang, tapi karena kebetulan saya juga pola makannya ini double protein ya. Ini boleh saya pesan buat istri saya ini? Iya, boleh. Sedikit aja nih. Iklan dikit. Sampaikan. Ini terus terang aja ini ya. Ini yang dari dulu saya disuruh sama istri saya tuh disuruh makan seperti ini, tapi selalu saya tolak. Waduh, apa ini Mas? Garam sama merica. Coba dikit dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Dagingnya dulu. Ini oregano Pak. Wah, oregano. Ini oregano di Italia ya, namanya kok apa ya? Dari Mediterania. Itu tak cium dulu. Enak ya. Dinikmati dulu ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seadanya Pak. Kasinan nggak Pak itu tadi garamnya? Berarti ini bukan minyak ya, tapi tadi itu ya Gaji sapi. Jadinya ini. giginya agak-agak melihat-melihat ya. Oh, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ya mungkin yang coba ayamnya itu Pak, yang paha atas. Ini kayak orang Eropa Mas ya, makan daging. Habis Nggak itu pakai- nanti apa? Habis itu minum kopi. Ini apain Mas? Ini Kok kayak keju? keju mozzarella nanti di situ. Mozzarella, oh iya iya iya. Mozzarella. Wah, ini kayak anu nih. Jadi pizza ini ya. Ini sambil Mas Agus Bakul nikmatin ini, jadi saya juga mau ngomong ke teman-teman. Jadi kita di Asbo tuh melakukan riset untuk para pasien kita. Jadi bagaimana untuk makan benar dan makan pintar gitu Pak. Jadi makan benar itu benar-benar yang dimakan. Jadi tubuh kita itu amanah dari Allah, itu mindsetnya. Jadi nanti kalau kita sebagai orang Islam, orang yang beriman itu seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ada namanya yaumil hisab. Kita mengimani itu ya, Pak. Iya, betul. Agus pun mengimani juga kan. Iya, iya. Jadi kita mengimani bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan dan jangan sampai kita meninggal dalam keadaan menzolimi diri sendiri. Iya. Nah, penyakit itu atau sesuatu yang terjadi itu kan karena kondisi tidak seimbang dalam tubuh. Misalnya kita terlalu lama 20 tahun 30 tahun makan karbo. Kan orang Indonesia kan makannya kayak porsi kapal, kuli kapal. Iya. Nasinya munduk, lauknya sedikit kan. Nah, ini saya tak pelajari bener-bener Pak. Kenapa saya akhirnya banyak orang sakit itu? Karena kita di Aspo banyak banget pasien yang terutama kaum wanita kena miom, kena kista, kena PCOS ya, polycystic ovarium syndrome, kena PMOS, polycystic metabolic syndrome, termasuk nanti ada diabetes tipe 2, gagal ginjal, stroke, serta masalah-masalah yang lain termasuk sulit punya keturunan. Itu ternyata karena tubuh itu dalam kondisi tidak seimbang atau dalam istilah medis itu namanya hemostatis. Nah, nggak seimbangnya kenapa? Kebanyakan makan karbo dan gula. Jadi hati-hati ya, makanan itu mempengaruhi tubuh kita. Makanya tepat sekali ketika Allah itu menyampaikan dalam Quran itu tentang halalan thayyiban. Nah, jadi kita akhirnya dari pengalaman itu kita kembali ke pola makan yang primitif. Itu berburu dan meramu itu. Jadi ini kan makanan untuk treatment sebenarnya ya, teman-teman ya. Jadi ini saya contohkan adalah untuk mengatasi masalah hormon nggak seimbang Pak. Haid nggak lancar, susah punya keturunan. Nah itu kembali ke makanan yang tinggi protein. Karena kan protein ini luar biasa dari tubuh itu. Ya memang sih, memang protein agak sedikit mahal kan. Ya, tapi kan kalau kita mengingat mindset tadi bahwa tubuh itu amanah Allah, ya makanya tubuh kan bukan tempat sampah kan. Ya jadi jangan makan ngemil kerupuk atau apapun yang nanti jadi sampah tubuh. Dan itu jadi penyakit. Makanya kemudian dari perjalanan kita bergelut di kesehatan herbal, selain untuk penyembuhan, herbal ini lebih bagus banget kalau ada dietnya diet full protein. Jadi kayak karnivor gitu Pak. Karnivora ya. Iya. Jadi cocok banget untuk mengatasi orang yang penebalan dinding rahim, haidnya nggak berhenti-berhenti, susah punya keturunan.
ataupun perutnya buncit ya. Jadi kalau Anda kok perutnya buncit sini buncit ya, ini efektif 2 bulan 6 bulan bisa ini ya. Enggak, alhamdulillah. Bisa ini ya. Karena bagi saya gini, kita kan disuruh mengontrol mulut ya. Kita punya produk namanya Asbote Detox tuh. Itu ketika kita belum bisa mengontrol mulut bukan apa yang disampaikan aja Pak, tapi juga apa yang dimakan. Jadi kita hidup kan 24 jam, dalam waktu 24 jam harus tahu kapan buka mulut, kapan nutup mulut ya. Nah jangan sampai kita nutup mulut pas tidur doang. Kan kebanyakan gitu kan, orang malam-malam makan nasi goreng, bakmi, ya. Begitu minum bangun soda, makan ya, terus. Soda pun ya. Tapi ini akan menimbulkan perut buncit segala macam karena tidak seimbang tubuh, lama-lama jadi diabetes tipe 2. Salah satunya itu minum-minuman, makan makanan segala macam. Jadi untuk mengembalikan keseimbangan itu adalah dengan pola makan full ini. Jadi kalau kayak saya nih, ini sehari makannya sekali. Memang jam 2. Sehari sekali. Iya. Kalau kita makan misalkan 300 gram atau 200 gram daging kayak gini ya, teman-teman, daging kayak gini, itu kenyang itu. Ini 3 lempeng aja kenyang banget sampai besok lagi. Dan ini disinergikan dengan herbal, kopi, teh itu luar biasa. Nah, jenengan sambil makan seruput kopi rasanya langsung badan anget dan nggak ngantuk. Tapi kalau kita makan karbohidrat, gula kebanyakan itu ngantuk. Jadi ini nggak produktif. Oh, di samping ngantuk kok iya. Lapar terus ya kadang-kadang. Iya, craving namanya. Pengen makan. Iya. Minum makan. Ini jangan kita ngunyah, itu kuat juga anti rahang. Dan secara mental jadi berani. Jadi macan ya. Macan. Inilah daging ya. Jadi luar biasa ini buat treatment ya bagi Anda yang mau sembuh total, asam urat, diabetes atau apapun, kita sarankan ini sama minum herbal dari Aspo, ada Asbote Detox, ada juga kopi ya, kopi-kopi kita sama teh. Nanti kita ngeteh nyobainnya. Kita perlu nyobain tehnya juga. Ini tehnya udah diracik tadi ya. Maaf. Saya Pak. Ya, oke. Nah, ini teh hitam smoky yang kita sebut namanya Raga Bumi. Raga Bumi. Karena dari bumi. Ini manfaatnya apa ini? Antioksidan terbaik. Jadi untuk radikal bebas ataupun kalau jenengan mungkin naik motor kena polusi, asap macam-macam, ya stres keluar oksitosin, hormon itulah ini untuk ini mengatasi membersihkan sel-sel. Gitu ya. Tuh. Wah, ini ada kopi, ada teh, daging, ada herbal. Sehat ini, herbal semua. Langsung giras gitu maksudnya. Semoga bisa giras ini. Amin lah ya. Amin. Itu ya teman-teman. Jadi kita memang di Aspo berkontribusi pada kesehatan masyarakat untuk masyarakat itu sehat. Barangkali yang udah capek dengan obat dokter, obat-obatan dari kimia segala macam, bisa dicoba alternatif dengan herbal dan juga gaya hidupnya dirubah. Jadi gini Pak, kalau orang itu kan dijejali dengan produk-produk instan, tinggi gula, tinggi karbohidrat, ya kan? Kemudian lemaknya juga pakai minyak goreng. Nah, kalau kita kan bikin sendiri pakai lemak sapi kayak gini ya. Nah, ini lemak sapi namanya telo. Jadi ini lemak jenuh. Telo itu nama lemak sapi namanya telo. Lemak sapi yang sudah dipanaskan terus diciduk-ciduk sini dipadatkan namanya telo. Oh. Udah taruh kulkas kan padat tuh. Nah, ini untuk numis telur ya, apapun goreng tempe atau tumis-tumis itu aromanya sedap banget. Iya. Gitu ya. Jadi ini namanya telo. Lah telo ini adalah obat untuk ketidakseimbangan hormon dan juga untuk masalah metabolik seperti diabetes tipe 2. Karena ini membantu menyembuhkan pankreas. Jadi ini salah satu juga yang kemudian kita rekomendasi dan obatnya murah. Karena kalau buat tempat daging ya minta atau beli pun harganya murah. Karena gaji biasanya nggak dipakai. Karena barang yang minta kan malah penjual bakso atau apa itu. Ya, biasanya untuk kaldu. Nah, itu saya malah minta dari penjual dikasih sampai 2 kresek. Jadi ini bisa jadi awet ya kalau di kulkas ya. Awet. Jadi digoreng aja ya, cara buat telo. Seperti nanti ya nanti udah itu dicidukin taruh mangkok terus agak sejam nanti dikerokin taruh wadah aja. Awet. Di rasanya enak dan gurih dan sehat itu. Jadi ini untuk gaya hidup termasuk juga ini untuk ini ya Pak, moral kita juga kan nggak makan minyak sawit juga kan. Sawit kan gunting-gunting juga kan. Ah, betul. Nah, itu lemak itu lemak tak jenuh itu. Jadi itu lemak sawit itu minyaknya itu kan lemak itu. Nah, itu cocoknya memang diminum, jangan untuk goreng. Kalau diminum sehat, tapi kalau untuk goreng jadi kolesterol jahat. Nah, kalau ini justru malah sehat. Jadi saya udah nggak pakai minyak goreng. Alhamdulillah keluarga ya, anak-anakku juga latih makan-makan kayak gini. Dan itu ternyata jauh lebih hemat karena sehari makannya cuma sekali. Malah lebih hemat. Hemat itu. Ini beli daging berapa kilo, misalkan 2 kilo itu udah
hampir 2 minggu nggak habis-habis itu. Ini mungkin kalau apa namanya bensin itu ya menggunakan Pertamax itu kan bisa lama lah. Daripada mungkin Pertalite yang habis beli belum ada seminggu, kadang udah 3 kali beli, ini sekali makan. Kalau lemes gimana? Lemes berarti kurang lemak. Nah, maksudnya tubuh lemes? Iya, kurang lemak berarti. Ya, kurang lemak ini karena lemak itu kan jadi metabolik itu dari 2 hal ya, dari karbohidrat atau dari protein dan lemak. Nah, kita memutus nasi, kentang macam-macam ya, ubi macam-macam. Kan kita memutus yang dari glukos, dari karbohidrat. Dipindahkan ke protein dan lemak kan. Nah, itu nanti ada prosesnya itu. Itu badan bisa greges, bisa flu, bisa macam-macam. Tapi nggak apa-apa karena itu proses memutus kecanduan tubuh atas gula. Jadi akhirnya energinya diubah dari lemak. Nah, lama-lama kan membakar lemak juga. Makanya perut buncit bisa efektif cuma 2 bulan bisa. Itu berarti perlu proses ya Mas ya? Iya. Ketika kita memutus karbohidrat berpindah ke ini akan istilahnya onderdil kita tuh akan berubah, refresh ya. Ke ini ya. Iya. Awal-awal mungkin bisa agak flu biasanya. Kalau mencret bisa enggak? Bisa juga. Tapi kayaknya flu, enggak. pusing, Pusing gitu. Nah, itu salah satu cara ngatasinya adalah ada lemak ini terus garam. Ya, bikin atau minum garam. Jadi garam ada beberapa, kasih garam dikit lah di susu atau di teh atau di kopi dikit itu. Itu elektrolitnya biar kalau teman-teman yang suka kram lah, kalau Anda suka kram itu kurang elektrolit. Oh, saya akhir-akhir ini ya, mungkin tak kira karena dingin ya ini. Agak gini dikit kram. Kaku ya. Nah, ini kalau gini sudah kram ini saya. Kurang elektrolit itu, Pak. Elektrolit. Iya, kurang sama jadi, semutan ya. Nah, itu kurang garam tubuhnya. Jadi tubuh dominannya adalah glukos, gula. Ya, jadi makanya nanti biasanya masalahnya sindrom metabolik diabetes tipe 2 itu kurang garam sebenarnya. Nah, jadi makanya kurang garam di jilat-jilat pun sehat itu sebenarnya. Nah, kalau garam yang apapun, yang penting garam itu. Garam itu bebas tuh. Nah, terus gak usah takut makan lemak kolesterol, gak usah takut karena lemak ini tadi obat untuk memperbaiki pankreas, untuk memperbaiki kolesterol macam-macam tuh. Ini sedikit sharing lah ya teman-teman di kesempatan ini. Barangkali ini juga berguna bagi Mas Bakul nanti kalau misalkan mau hidup sehat gitu. Dan sayuran sebenarnya nggak harus ya karena sayuran sekarang itu banyak peptisidanya. Jadi contoh kalau kita nanam kentang nggak dikasih pupuk kimia nggak akan bisa gemuk kayak gitu. Nanam lombok kalau nggak dikasih semprot dikocor terus nggak akan ada lomboknya. Buah pun seperti itu ya. Saya lihat itu, melon, buah semangka itu pasti pestisida apa? Insektisida, iya, pestisida, pupuk kimia ya. Iya gitu. Nah, menariknya gini Mas. Jadi yang hebatnya itu kalau makhluk hidup ya, misalkan ayam, walaupun dikasih obat kimia, tapi ayam itu gerak. Jadi dicerna oleh otot. Tapi kalau tumbuhan enggak. Jadi semua racunnya ada di tumbuhan. Gitu. Jadi kalau tumbuhan itu gitu, misalkan wortel ya, wortel di pupuk kimia itu semuanya di wortelnya. Di wortel semua ya. Nah, tapi kalau ayam kan dengan dia lari-lari atau bebek, nah dia akan dipecah oleh ototnya. Otot ya. Makanya otot salah satunya adalah mengikis zat-zat berbahaya. Kayak gitu. Jadi ini pemahaman ya. Jadi kalau kita makan ayam walaupun broiler mungkin banyak obatnya tapi masih aman dibandingkan sayuran. Jadi sayuran sekarang nggak ada sayurnya, nggak ada kimianya. Nah, kecuali kalau memang di daerah Anda ada sayur organik atau nanam bayam di depan rumah, boleh lah itu. Lombok sendiri lah itu. Kita boleh. Kontrol sendiri kan. Boleh itu. Keluar masuknya kita sekarang sulit, Pak. Jadi itu lama-lama akan nimbun jadi penyakit. Maka sekarang penyakitnya ngeri-ngeri, Pak. Iya, aneh-aneh. Ya, aneh-aneh. Termasuk sekarang kena penyakit mental, munculnya ngapunten ya, gay, lesbi, boti-boti itu juga karena pola makan juga. Itu pola makan itu. Iya. Oke, kalau kalian banyak makan nasinya kelebihan, karbohidratnya berlebihan, gulanya berlebihan, nah itu jadinya gampang baper, gampang capek, gampang emosi. Kadang-kadang gitu. Apa ya, linu-linu itu loh. Iya. Nggak ngapa-ngapain linu ya. Nah, kalau udah kayak gitu maka bisa ambil kayak herbal aspo sama pola makannya diperbaiki pelan-pelan kayak gini. Sebenarnya maksimal makan nasi atau karbohidrat sebenarnya kalau orang yang normal nggak kena penyakit itu cuma 1 kepal. 1 kepal tuh. Dan itu kalau makannya 3 kali ya sekepal bagi 3. Jadi memang banyak proteinnya, banyak telurnya, banyak lemak. Sekepal bagi 3, bukan 3 kepal ya. Bukan 3 kepal. Itu kalau mungkin posisinya kuli kapal. Atau kuli panggul gitu loh ya. Karena langsung kebakar. Lah sekarang misalkan kerja di kantor duduk doang, nasinya nasi padang. Itu nanti problem lama-lama diabetes itu. Nah, jadi gitu Pak. Jadi ini sharing ya terkait ini obrolan kenapa kita jamu full protein segala macam gitu. Selain juga untuk treatment ini juga mudah juga, cuman pakai wajan atau kompor aja bisa. Jadi ini sekali memberikan ke teman-teman ya. Jadi gitu. Bumbunya rempah-rempah boleh lah, garam segala macam boleh itu. Kayak gitu. Jadi ini yang kita sampaikan juga ke teman-teman. Kita lanjut lagi ya, udah bisa ditanya-tanya lagi nih ya Mas? Ya. Bisa ya?
Jadi yang ketiga ya. Jadi kita pengen nanya tentang hari ini kan manusia ada proses revolutif ya. Di mana dulu serba manual, mungkin ide itu pun harus banyak baca buku. Tapi sekarang dengan adanya AI, dengan adanya apa namanya Google sebagai search engine, apalagi informasi juga ini juga ada YouTube gitu kan gitu. Jadi membicarakan tentang autentik gitu. Itu gimana pandangan Mas Bakul tentang autentik? Sesuatu yang autentik. Saya kira ya, autentik itu setiap manusia masing-masing punya apa istilahnya? Setiap satu manusia itu autentik, ya. Manusia Ini autentik. secara visual misal, sidik jari kita tuh tidak ada yang sama, pasti berbeda. Begitupun pemikiran mungkin ya. Setiap masing-masing akan berbeda-beda, walaupun mungkin sekolahnya sama, di universitas yang sama, kemudian di dosen yang sama. Kadang-kadang keluar tuh berbeda-beda, Mas. Masing-masing orang tuh punya pemikiran berbeda. Satu guru aja mungkin akan isme-isme yang lain ya. Misalnya kemudian di keautentikan manusia itu kayak AI, kemudian chat GPT dan sebagainya itu saya kira sebagai alat bagi saya ya. Alat perpanjangan dari mata kita, tangan kita. Tools berarti. Betul, tools ya. Kalau kita sama sekali itu menyerahkan diri kita ke alat itu, ya sama saja kita seperti robot ya. Kita menjadi robot ya. Tapi kalau saya hanya sebagai alat ya. Kayak misal mau motong kayu, kita nggak bisa, harus pakai gergaji kan? Iya, iya. Pakai gergaji, pakai gergaji manual, gergaji mesin, kemudian sekarang ada laser dan sebagainya itu. Saya kira hanya alat saja, Mas. Jadi dalam ya tetap dijagalah autentik. Saya kira tetap ada itu. Otentik. Nah, jadi untuk otentik kita mau minta tanda tangan beliau atas lukisannya. Oh iya. Gitu. Ya jadi teman-teman ini Supras kita lihat seperti apa, kita buka ya. Mungkin kita bisa arahkan ke sini, kita sambil lihat biar otentik ya. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya. Jadi Mas Agus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kayak gini ya. Jadi lukisannya alhamdulillah seperti ini. Dan mungkin perlu otentik gitu. Ini berarti apa? Tanda tangan. Tanda tangan, betul jadi, ini. Ya izin minta tanda tangan Mas Agus. Oke, siap Bakul, ya. biar nanti benar-benar diotentifikasi oleh pelukisnya langsung. Oke. Jadi ini lambangnya adalah bambu, ada tulisan B, ini huruf katana sama ini daun teh ya, daun teh, daun kelor. Dan ini semuanya angka ini. Ini angka semua. Jadi kumpulan angka. Betul. Angka 1, 2, 3 sampai Dan cari 1, 0 ya, 0 sampai 0 lagi. Dan angka itu mudah-mudahan adalah pendapatan revenue. Betul. Jadi universal lah ya. Semua butuh angka. Butuh angka. Karena kita bakal di sini. Nah, sudah saya persiapkan ya. Memang pakai key ya. PXL. Ini sekarang kan tahun 2026 ya. Iya, Jadi hari ini 2026. 2026. Kalau dulu mulainya 2024 2024 ya. 2026. Alhamdulillah. Lega saya. Nah, sekarang ini diserahkan ke saya ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini udah jadi. Jadi prosesnya butuh waktu dan alhamdulillah kita udah selesai. Nanti kita pajang ya di markas kita. Mudah-mudahan ini bisa. Ini logonya Asbo bambu. Ada daun herbal dan ada huruf katana yang maknanya baik gitu. Jadi bekerja dalam kebaikan. Jadi kayak gini sih sebenarnya Mas. Jadi kan saya kepengen juga bisnis itu juga dengan baik. Ya walaupun prosesnya di Indonesia kan nggak mudah ya. Itu karena kan banyak juga yang kadang-kadang nggak dengan cara-cara yang baik kan. Tapi ternyata kayak kami juga pengen membuktikan dengan cara yang baik bisa
bisa menghasilkan gitu, tanpa menipu, tanpa mencuri, tanpa riba, tanpa apapun itu. Gitu. Jadi dilambangkan dalam bentuk lukisan lah. Jadi untuk monumen perjalanan kita monumen, gitu. betul. Gitu. Kan usia masih muda, jadi mudah-mudahan ini bisa videonya juga ini anak cucu besok bisa melihat inilah. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin ke Asbo atau ke saya Mas terkait ke saya pribadi, ke jenengan ini, ke teman-teman gitu ya. Ke teman-teman ya. Ini bagi saya sendiri sangat istimewa ya Mas ya. Mohon maaf ini karena saya selama ini kan tidak pernah yang namanya membuat logo manapun ya di rumah dengan apartemen saya. Pertama ini ya? Ini pertama, terus terang aja. Ini semuanya manual Mas, pakai tangan, nggak pakai mal, nggak pakai macam-macam, dan itu perlu kesabaran tingkat tinggi ya. Ini angkanya kalau dihitung berapa ribu ya. Oke, ini termasuk ya sesuatu yang berkesan bagi saya. Unik lah ya. Ya, begitulah. Sebenarnya yang membuat karya ini mahal apa sih? Pesannya ya atau apanya? Ya satu ini dipondasikan dengan angka-angka yang terus terang aja ini kan otentik dari khas saya ya. Walaupun mungkin masih banyak pelukis, ada beberapa yang lukis abstrak tadi. Alhamdulillahnya ini sudah banyak yang menengarai ini. Itu angka-angka kaligrafi Agus Bakul. Jadi sudah setelah ini sudah banyak yang tahu ini. Itu kemudian saya buatkan yang seperti ini. Saya atur-atur dengan sesuatu yang misal kalau dilihat ya ini kan gradasi dari gelap ke terang kayak bisa berbesar nih. Jadi ini semua angka ya. Ini angka-angka ini benar-benar semuanya angka. Jadi gitu. Kemudian terang sampai gede. Ya sampai gede gitu. Jadi Masya Allah. Nah, semoga dengan ini Mas Bayu dengan Asbonya tambah lancar jaya ya. Amin, terima kasih ya. Gitu ya. Nah ini Mas Agus Bakul, seniman kontemporer lukis ya di Jogja. Jadi beliau banyak karyanya luar biasa. Studionya di rumah ada ya? Ada tadi. Mungkin kalau teman-teman lihat studio kayak gini nanti berkunjung boleh ya? Boleh. Kalau berkunjung itu kan kalau makan kayak gini nggak ada gulanya, jadi aman. Jadi kalau orang yang ada masalah dengan diabetes tipe 2 ataupun apapun jadi sangat aman. Saya mau nanya ini Mas. Gini. Berarti istilahnya orang Jawa keletikan kerupuk-kerupuk itu nggak bagus ya? Yang digoreng itu? Oh nggak bagus. Satu nggak bagus karena dia adalah makanan ultra proses di mana nutrisinya udah hilang. Gitu. Terus kalau di dalam konsep makan kan lebih ke real food ya, makanan real itu. Gitu. Jadi ya opor ayam itu lebih sehat ya. Tapi makanya jangan ada gulanya. Nah kan memang begini Pak. Jadi memang di negeri kita, terutama di Jogja ini, memang dulu itu kan gula itu kan khusus untuk orang Eropa ekspor. Dan gula itu kan dulu peruntukannya untuk medis sebenarnya. Jadi orang yang udah lemes banget di rumah sakit, nah ditambah baru kasih gula. Tapi kemudian akhirnya karena ini dia punya efek candu gitu ya, craving. Gula itu nyandu? Iya nyandu. Itu semua, jadi pelet lidah itu. Kita ada risetnya bahwa gula itu pelet lidah. Jadi pelet lidah itu ada dua, rasa manis dan rasa gurih. Jadi rasa manis dan rasa gurih. Lah rasa manis terutama. Jadi semua oleh-oleh apapun pasti manis. Kan dia kan dia candu. Itu ya. Nah, kemudian yang membahayakan itu kan glukosnya tadi. Nah, kalau kletik-kletik juga, kletik karena ultra proses, itu kan seratnya udah hilang. Misalnya kayak singkong jadi keripik singkong. Ya, keripik singkong. Kemudian apel di keripik apel itu kan, nasi jadi ambiang kayak gitu ya, rengginang. Dijemur, digoreng. Nah, itu nutrisi udah hilang. Itu kan makanan zaman penjajahan. Maksudnya karena nggak ada eman-eman daripada dibuang, dimakan kembali kan. Zaman dulu memang zaman sulit, susah mbak kita. Recycle ya? Iya. Jadi memang saking ininya, termasuk ini juga. Kopi luwak, dulu itu kan karena kopinya diambil Belanda. Dia nggak padahal dia kerja di kebun kopi kan. Nah kan kasihan buat rakyat kita. Yang makan, yang minum Belanda. Yang Belanda, yang tapi kerja. saking kita nggak ada kopi, dia di kebun nemu luwak. Dibawa pulang, saking kita nggak boleh makan kopi. Nah kemudian dicoba, ternyata lebih enak. Diminta lagi sama Belanda. Ya. Zaman peceklik itulah, jadi makan kletik-kletik kayak gitu. Nah tapi kalau sekarang, ya namanya likuli makan likuli zaman ya.
ya sekarang ya udah nggak relevan lagi kalau makan kletik-kletik. Ya kan? Jadi yang diturunkan kan behaviornya, kebiasaannya kan sama orang tua, kletikannya kan. Nah kalau kletikannya makanya kan ada istilah bapaknya kena diabetes, anaknya kena diabetes. Itu karena kebiasaan culture di keluarga nurun. Oh makanya ada, ini genetika turunan itu. Iya. Nah genetik gen ini dalam pembahasan biologi, faktor yang paling kuat itu adalah lingkungan. Bukan genetika secara biologis ya, tapi genetika yang mengaktifkan gen maksudnya lingkungan. Habit. Ya habit. Kebiasaan. Makanya kan para ulama mengatakan ini, al insanu bil biyah. Jadi manusia itu anak lingkungan. Dengan siapa Anda bergaul? Rasul bahkan ngomong bergaul dengan tukang minyak wangi, mambu wangi. Bergaul dengan tukang besi, mambu besi. Bergaul dengan tukang kopi, mambu kopi. Oh, oke. Nah, itu lingkungan kan, lingkungan kita. Jadi cara kita memetabolisasi informasi pertemanan itu ya akan membentuk diri kita. Iya. Jangan mungkin gaulnya diisi teman-teman seniman juga membentuk cara pandang gitu. Iya, betul. Kan gitu. Nah, itu berkaitan dengan itu tadi kletik-kletik gitu. Nah, kalau mau sehat ya tadi ya makannya telur, ikan, ayam, kambing, sapi yang protein itu. Gitu. Memang agak sedikit harga mahal kan ya. Nah, kalau makanan asli di Indonesia dulu sebenarnya bukan beras. Beras kan masuk ke kita dulu abad ke 12, 13 12 gitu kan. Itu ya Majapahit awal ya, tapi masifnya pas zaman Wali itu. Makanya ada Sunan Kalijogo. Kan jaga kali kan. Maksud dia kerjaannya jaga kali kayak gini, dia asing ngurus pengairan. Oh. Itu. Jadi bukan di pinggir kali bertapa, bukan. Ya ulama masa kerjanya. Nah, jadi bagian dari pengelolaan negara kan, zaman Demak itu kan. Makanya Demak salah satu keunggulannya adalah beras kan. Tapi sebelum itu orang Jawa makanya banyak, bukannya beras. Ada uwi, ada gembili, ada tales, ada singkong, ada macam-macam sebetulnya. Kalau di Nusantara mungkin ada sagu ya. Makanya kalau kita lihat di relief Borobudur itu Pak, kan ada istilahnya sego. Sego itu asosiasi dari sagu, sekul, sego, sagu. Itu makanan orang Jawa itu dulu kayak gitu. Bukan beras dinanak jadi sego, tapi memang sego itu ya sebelum tanaman ya, sego, sekul, sagu itu kan satu konsonan tuh. Dan itu rasnya adalah tanaman palem, kayak pohon aren, kayak pohon kurma. Nah, jadi ada juga kajian diaspora riset tanaman surgawi, tanaman-tanaman Qur'ani itu ada. Jadi di Qur'an itu ada jenis-jenis tanaman itu makanan. Istilahnya? Satu keluarga. Ya, jadi keluarga palem-paleman. Palem-paleman itu nanti ada kurma itu. Kurma ya. Termasuk kolang-kaling itu ya, mungkin ya kurma, aren, kolang-kaling, sagu itu semua palem-paleman, kelapa. Kelapa. Itu tanaman Qur'ani itu. Kemudian ada keluarga rerumputan. Rerumputan itu ada Jawa wood, ada gandum, ada padi. Kemudian ada jagung, itu juga rerumputan. Itu rasnya itu rerumputan. Kemudian kelasi ubi-ubian, nanti ada wortel, ubi. Nah, jadi sebenarnya udah ada di Quran itu. Kalau kacang itu masuk apa ya? Kacang-kacangan. Kacang-kacang itu masuk rerumputan juga. Rerumputan ya? Redu dan rembuan. Ya, akar-akarnya kok ya? Akar-akarannya. Jadi gitu. Jadi memang sebenarnya kayak contoh kalau mau makan buah aja ya teman-teman makan buah. Buah itu harus makan sesuai dengan musimnya. Jadi contoh kayak makan semangka. Semangka itu bukan buah harian. Jadi jangan salah ya. Kalau makan semangka harus harian salah itu. Jadi kalau yang benar secara ilmunya semangka itu ya semangka itu dimakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Karena memang musim semangka nggak setiap hari. Jadi yang boleh dimakan setiap hari ya buah yang setiap hari berbuah. Contohnya pepaya, pisang. Jadi memang ini ngikutin mangsa ya. Oh, pepaya, pisang itu untuk setiap hari ya? Setiap hari bisa. Nah kalau kayak durian ya tahunan, jangan setiap hari. Bulanan mangga ya? Saya kan nanam mangga. Mangga itu bulanan. Saya nanam mangga, saya pakai sendiri, saya makan sendiri itu malah. Iya, itu mangga, itu melon, ya? Semangka itu yang bulanan. Jadi ini ada ilmunya ini dari Quran tadi ya. Jadi ada waktunya itu justru untuk waktu konsumsinya. Tapi ini ya, diusahakan untuk tidak yang pestisida itu ya, yang tidak. Iya, bulanan itu ya. Sirkulasinya apa istilahnya? Yang alami ya maksudnya. Alaminya, sekelnya lah. Umurnya nggak di instan gitu ya? Iya betul. Makanya kayak mangga kalau setiap hari dimakan ya jadi penyakit lama-lama. Sama ini mau nanya, katanya ini buah-buahan yang berbiji dengan yang tidak, misal hasil kayak semangka tidak berbiji, melon tidak berbiji, katanya nggak bagus ya Mas ya? Ya karena secara alami itu ada bijinya. Alaminya harus ada biji. Cuman sekarang kayak misalnya semangka dibuat nggak ada bijinya, ya karena industri. Biar apa? Biar nanti langganan ke cepat gitu. Penjual biji. Biar petani nggak punya benih. Karena masalah di pertanian itu ada 5. Satu itu masalah benih.
Benih itu kita tergantungan. Ada perusahaan yang menguasai ini monopoli. Perusahaan benih. Oh, ini berarti punya sama bisnis ini. Iya, di industri ini. Makanya ada satu perusahaan militer. Hmm. Ya ini saya nggak sebut karena ini bahaya ya. Ya, ya. Nanti pertama hurufnya S, M, ya akhirnya S ya. Itu adalah perusahaan riset militer, tapi dia sekarang menguasai benih dunia. Oh. Gitu. Ini benih ya, benih padi, benih buah itu semuanya mereka semua. Karena apa? Karena petani nggak boleh punya benih sendiri. Nah kalau semangka ada benihnya dia punya sendiri. Itu karena apa? Karena memang yang rekayasa genetik itu nggak ada bijinya, biar beli terus benihnya. Gitu. Kan gitu. Kayak padi-padi yang sekarang kan nggak bisa ditanam lagi tuh. Dia harus beli bibitnya itu. Jagung juga sama. Jagung hibrida itu dia harus beli lagi tuh. Benih terus. Nah ini kan industri. Beli dijual, Iya. beli dijual itu. Jadi kalau kita lihat kayak beras, gandum, jagung itu industri semua. Nah makanan industri adalah, nah ini ada protokolnya tuh. Nah ini pasca Perang Dunia Kedua. Jadi dunia Ini sampai hari ini ya? Iya. Termasuk nanti kepada medis, farmasi yang orang harus seumur hidup minum obat. Nah ini udah didesain terus. Jadi perusahaan-perusahaan farmasi global itu nggak suka kalau orang cepat sembuh obatnya manjur. Itu berarti susu barang itu ya? Iya susu yang proses. Yang proses. Yang proses. Nah makanya ada dua nih. Ada susu yang ultra proses, ada yang alami yang raw. Kalau raw ya punya peternakan langsung meres langsung. Nah termasuk nanti turunannya tuh ada keju macam-macam. Keju juga ada yang proses. Yang proses biasanya campur tepung. Jadi hampir 80-90% tepung, 10% cuma susu. Kalau yang benar itu kalau mau dibuat keju 100% susu. Tapi sekarang sulit keju natural itu namanya. Itu sehat banget tuh keju. Kayaknya mahal ya? Wah mahal banget. Kalau kayak di Italia yang gede banget itu. Ah yang gede itu ya? Oh itu harganya puluhan juta pak. Oh iya? Iya bisa 50 juta. Nah sekarang kita mau cari keju seperti itu satu mahal ya? Iya. Nggak usah di Indonesia, di Jogja yuk di mana kita nyarinya? Belum ada, itu harus punya peternakan kalau bikin. Kalau misal, ya mohon maaf bisa nyebut merek ya? Iya. Kayak Kraft Single atau keju yang kotak yang kalau kita mau bikin sesuatu itu sudah mungkin sekian persen sudah gula ya? Oh itu tepung, bukan gula. Oh, Kalau tepung. kayak keju, Tepung. campurnya tepung pak. Keju tampilnya tepung. Tepung dan gula. Jadi memang benar-benar proses itu. Ya kalau susu kan rugi. Rugi. Makanya kalau kayak yang di Italia yang kejunya gede-gede gede-gede. kayak Turki itu kan kayak genderang Italia ya betul. Nah, itu di sana itu ya punya 10 atau 5 itu bisa jaminan utang ke bank. Pakai keju itu. Apalagi umurnya bisa ratusan tahun. Itu bisa saya lihat tahunan itu. Jadi di sana itu aset. Gitu. Kayak kan gini, kalau di Indonesia orang kaya kan yang punya banyak tanah. Tapi kalau kayak di Timur Tengah orang kaya itu yang punya banyak ternak. Makanya kalau kita lihat Sirah Nabawiyah itu para pembesar Quraisy itu rata-rata adalah orang yang punya ternak. Contohnya Abu Sufyan tuh. Abu Sufyan kan punya kafilah dagang tuh. Ontanya Abu Sufyan itu sampai 10.000. Onta. Iya, jadi karena kepemilikan hewan ternak asetnya, bukan kepemilikan tanah. Kan tanah padang pasir semua. Oh iya. Jadi kalau orang sana tuh berdasarkan status sosialnya kepemilikan ternak. Nah, makanya kalau kayak di semenanjung Liberia, ya Mediterania, termasuk Turki, keju-keju yang gede kayak genderang itu, deng-deng-deng, itu bisa dijaminkan untuk mendapatkan modal. Punya 5 atau 10 bisa dijaminkan ke bank. Karena itu bisa ratusan tahun. Karena itu dijual juga laku kan. Jadi aset real itu masuk aset. Kalau di sini kan enggak ya. Di sini bener-bener tanah, sertifikat kayak gitu. Kayak gitu Pak. Jadi ini kita ngupas makanan ya. Jadi kenapa? Karena Asbo memang fokusnya di gaya hidup, lifestyle yang herbal, yang makanan yang sehat biar mengedukasi orang jadi sehat gitu Pak. Boleh lah kita diskusi. Saya tadi kan banyak tanya lukisan ya. Di episode kedua. Iya, saya malah butuh Mas sekali. Mas banyak ngomong. Nah ini saya malah yang ditanya itu. Gak apa-apa gitu ya. Sharing lah. Sharing gitu. Gitu. Jadi itu memang perhatikan apa makananmu karena itu akan menjadi tubuhmu. Gitu. Jadi memang halal haram itu memang penting banget. Tidak hanya sekedar membaca, maksudnya. Jadi penting banget. Jadi, bahkan ada satu hadis ini, sahih itu, barang siapa yang dia makan haram 40 hari kan amal ibadah nggak diijabah. Iya katanya. Lebih lanjut lagi sebenarnya gini. Jadi ini kan bahan baku. Jadi makanan ini kan material. Material itu nanti dipecah dalam tubuh namanya metabolisme. Di dalam metabolisme itu terjadi 2 proses. Yang pertama namanya katabolisme. Katabolisme itu dibongkar, dipecah-pecah, dilakukan pembongkaran material itu protein, karbohidrat, lemak itu untuk dijadikan molekul-molekul biar bisa diserap di usus oleh darah, nanti dibawa ke liver, hati. Nah di liver nanti dilakukan proses namanya anabolisme, pembangunan lagi. Dari kata jadi anabolisme ya, dibangun lagi. Dibangun lagi jadi cairan. Satu cairan empedu, cairan darah, cairan lendir, sperma, sumsum itu semua di posnya masing-masing. Iya. Jadi itu memang dari tadi makanan material dipecah untuk menghasilkan energi, energinya dibakar nanti di liver itu dikasih oksigen, kasih air. Nah
Nah jadilah darah. Maka healthy liver itu untuk bersih darah. Nah ini maka kalau kita memakan yang haram, itu rusak itu darah itu. Makanya salah satu muqasid syariah itu adalah menjaga darah itu. Jadi memang penting banget. Jadi orang Islam itu standar hidupnya itu perintah dan larangan, bukan asas manfaat. Ya kan, kalau orang materialisme kan yang penting bermanfaat kan. Nah karena ini yang digeser oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita itu dulu menggeser asas manfaat orang-orang Quraisy itu. Asas manfaat itu kayak gini, hidup untuk hidup. Nah Rasulullah menggeser hidup untuk Allah dan Rasulnya, syariat. Betul. Kan gitu kan. Nah kalau jadi tapi bukan berarti dunia itu dihilangkan. Dunia jadi nomor 2. Nomor 1-nya itu adalah Allah dan Rasulnya, syariat. Nomor 2-nya baru dunia, jalannya di dunia gitu. Jadi jangan sampai terpengaruh filsafat yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Nah itu sebenarnya kita selaras itu. Selaras. Karena asas atau kaidah fikriyahnya itu adalah Allah dan Rasulnya, perintah dan larangan. Barulah materi, manfaat, gitu loh. Jadi gitu. Jadi maka standar perbuatan seorang muslim itu adalah perintah dan larangan. Kalau Allah perintahkan lakukan, kalau larang jangan. Nah, termasuk makanan. Gitu. Makanan bukan hanya haram aja, toyib juga itu. Jadi kita makan makanan yang makanan esensi yang diperlukan oleh tubuh itu bagian dari ibadah. Karena bagian dari menjaga amanah Allah. Kan nanti amanah Allah ini akan dimintai pertanggungjawabkan matanya, telinganya, hatinya, livernya, jantungnya. Jadi jangan sampai kita meninggal dalam kondisi menzolimi diri sendiri. Makanya ada namanya hablum minan nafsi. Hubungan kita pada diri kita sendiri kan. Berarti makanan, pakaian, akhlak. Gitu. Nah, penting ini. Jadi sekedar makan aja di dalam Islam ada aturannya gitu. Nah ini yang kita kemudian di Aspo bawa ya. Jadi Aspo itu selain juga bisnis dari produksi herba rempah kopi, juga kita ada spiritual Islam lah. Jadi biar nilai-nilai ini menjadi asas berpikir kita sehingga kita mengembalikan gaya hidup yang hari ini serba instan, materialisme, ya asas manfaat menjadi makan pinter. Artinya makan pinter itu adalah yang dimakan bisa ini sampah atau jadi penyakit atau jadi manfaat gitu. Kemudian makan bener yang dimakan. Jadi real food tuh. Kalau mau makan pisang asli, jangan keripik pisang. Kalau mau makan apel asli, jangan keripik apel. Kalau makan jeruk asli, bukan jus jeruk. Kalau makan daging asli, jangan sosis, jangan nugget, jangan bakso. Kayak itu olahan semua. Kalau susu asli gitu. Bukan rasa jeruk yang kita rasakan, tapi jeruk asli. Iya. Jangan rasa daging, kan banyak bumbu-bumbu rasa daging. Betul. Kuahnya bukan daging asli, tapi dikasih perasa. Dan industri terbesar itu perasa sama gula, itu industri besar. Perasa, gula. Ya, contoh kalau mau puasa itu sirup lah, semuanya kan gula. Gitu. Makanya tidak heran obes, nggak produktif, mut-mutan, pertengkaran di keluarga, macam-macam. Saya nagih dulu pernah. Saya tuh sempat ngefans sama ya minuman soda lah ya. Soda lah, karbonasi sering saya dulu itu langganan saya. Ternyata itu jadi pabrik gula yang itu merusak pankreas. Iya itu. Pankreasnya jadi rusak. Sangat wah kayaknya enak Pak. Plus makanya. Tapi sudah tobat ya? Tobat insya Allah. Mungkin ceritain ke teman-teman kenapa akhirnya tobat. Ini menarik dari sisi Mas Agus, ternyata ada masalah kesehatan dan ini nyambung sama Aspo gitu. Dulu saya itu penyuka soda-sodanan. Tapi kalau Homer enggak ya? Enggak, insya Allah. Kemudian mie instan dulu saya beli kardusan Mas. Waduh. Kardusan itu pokoknya. Seneng lah karena habis melukis tuh malam-malam gitu aja kok makan mie, kemudian ya tak kasih berambang bawang, saya makan, kemudian minumnya itu. Wah gembroso saya habis melukis dulu. Lama-lama tahun 2000 sekitar mau Covid itu ya. Saya sakit-sakitan terus. Saya cek, wah ketahuan pertama kali saya itu. Gula darah saya itu 395 kurang lebih. Tapi jeglek nggak itu tinggi banget itu? Tinggi dan saya tidak tahu. Aduh. Ketahuan di... Geleyang pasti rasanya. Mau pingsan? Bukan Mas. Kalau geleyang saya hampir tiap hari waktu itu. Dikit-dikit mumet, dikit-dikit pusing. Itu ada sinyal tubuh sebenarnya. Iya. Misal makan gorengan kebanyakan, pusing. Itu. Makan apa yang agak... Tapi nggak saya rasakan, nggak begitu saya tahu itu, kemudian mulai saya karena panik ya waktu itu, saya beli alat itu, ngetes gula darah. Kemudian kolesterol juga kena waktu itu, asam urat pernah kena saya, kemudian ya langsung saya ke dokter ke itu kan, kemudian ya itu saya mulai ngurang-ngurang itu semua, bahkan
Karena mindset saya itu kan yang namanya gula darah itu kan ada kata gula. Jadi ya saya kurangi gula. Ternyata karbo itu ya tidak harus manis. Semua mengandung gula itu baru tahu, oh alah harus mengurangi. Akhirnya saya waktu itu ya, saya mencampur nasi dengan nasi hitam itu loh. Oh, masih saya campur, bukan murni ya, masih campur. Dan saya makan itu. Nah, tapi ya kadang-kadang itu kalau kadang disuguh orang, saya kan nggak bisa nolak ya. Kadang tak minum, kadang ya itulah. Sampai hari ini saya masih belum bisa meninggalkan karbo. Roti itu sesuatu yang saya suka dulu. Makan roti, minum kopi susu yang sasetan. Ya itu dulu. Begitu akhirnya ya begitulah. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi ini ciri ini sebenarnya Pak. Jadi ya gaya hidup modern itu sebenarnya. Kalau mungkin ngemilnya singkong ya, kopinya pahit, itu malah agak mendingan. Mendingan ya. Habis glukis ini singkong. Nah ini saya juga mau nge-share ada satu riset ya tentang awet muda. Nah ini menarik ini interview gini. Jadi mungkin Mas Agus bisa ngambil juga nih barangkali. Jadi ada cara murah mudah nih buat teman-teman kalau mau awet muda itu. Satu ya, itu yang kita makan itu protein. Nah kalau yang murah itu tempe, tahu, itu murah, protein kan. Dan tempe itu terfermentasi. Jadi tempe itu proteinnya meningkat berapa kali lipat dari kedelai asli karena dia terfermentasi oleh bakteri. Jadi itu malah justru meningkatkan protein. Iya, jamur ya gitu. Iya jamur. Jadi jamur itu terfermentasi, akhirnya kandungan proteinnya jauh lebih naik. Makanya karena terfermentasi itu. Ya, termasuk itu ya. Ya kalau lebih punya duit ya bisa keju yang asli itu kan gitu ya. Yogurt itu ya. Ini kan protein ya. Iya. Ini protein. Tapi yang paling gampang kan di Indonesia tempe. Gitu. Kalau murah lagi ya, tempe tahu murah itu. Nah kalau mau makan tempe, makan tempenya jangan digoreng. Tempe aja langsung dimakan atau dikukus. Langsung dimakan? Iya kan itu kan udah mateng. Kan itu kan kedelai udah mateng. Tanpa misal dicocol garam atau ini? Oh garam boleh, tapi nggak usah diapa-apain. Langsung dimakan aja. Itu masih banyak banget jamurnya yang putih-putih itu sehat banget. Makan tempe? Itu nomor 1. Kopi pet ini malah nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, cocok itu. Nggak ngantuk gitu. Kalau habis makan ngantuk itu gulanya tinggi kan. Kedua ya. Ya ini tips yang murah-murah aja lah buat kita kalangan barangkali pengen yang sehat nggak harus pakai mahal-mahal, ini murah itu. Yang kedua ya setelah tempe itu adalah ini bisa banget dilakukan, sangat bisa dilakukan. Yaitu apa coba? Jadi ternyata kalau misalkan kita terakhir makan jam 7 malam, biasanya kan sarapan pagi berapa jam 7 pagi kan? Ya jam 7 jam 8 lah. Nah itu berarti kan sebenarnya udah puasa 12 jam. Dengan catatan malam tuh nggak makan. Nah itu malam nggak makan. Jadi mempuasakan diri ketika malam. Jadi terakhir makan jam 7, harusnya sarapan kan jam 8. Nah itu digeser sedikit lagi. Jadi istilahnya nggak sarapan. Itu obat luar biasa. Makanya ini saya masih ingat dulu mahasiswa nggak sarapan, sekali makan nanti siang, itu justru sehat banget. Jadi di dalam tubuh itu ada dokter dari Jepang, ya itu mendapatkan penghargaan Nobel gara-gara meneliti proses fasting atau puasa ini. Jadi ketika dari malam sampai pagi 12 jam ditambah sedikit lagi 4 jam, jadi makannya siang, itu ada proses namanya autofagi. Jadi, apa? Autofagi. Jadi secara otomatis tubuh itu akan memakan yang jelek-jelek di sini. Ketika puasa itu ya? Iya. Puasa itu ya? Ketika nggak sarapan lah kalau nggak sarapan. Iya. Jadi karena udah dari malam sekali makan siang, itu akan membakar lemak, pokoknya yang jahat-jahat lah di tubuh. Racun-racun akan dibakar lagi, dihilangkan. Nah jadi ini luar biasa proses lapar. Makanya kalau kita lihat sirah, Rasulullah ketika berperang pun dalam kondisi bukan perut kenyang. Kekuatannya dahsyat itu. Oh, bener Mas. Jadi ini luar prihatin kalau zaman dulu tuh ampuh ini. Saya tambah ya. Iya. Ini ada kolektor, termasuk kolektor top Indonesia ini. Dia pernah mengatakan begini. Ini kolektor kelas berat lah ini. Dia mengatakan seperti ini. Saya lihat ya, lukisan atau karya seniman yang sedang lapar dengan yang sudah kaya beda katanya. Bagus ketika yang lapar katanya. Bener ini mereka. Ya. Terucap dari beliau ya. Beliaunya namanya Dr. Oi Hong Jin. Di kalangan serupa dia akan tahu. Saya pernah. Wah ini apa ini biar pasoran duwe gitu kan. Setelah lihat, lah kok begitu dia kaya kok lukisannya kok ora apa iki gitu. Nah, kemudian dia ngobrol ya. Wah pas ngeliat api. Mungkin itu termasuk ini ya. Mungkin loh saya nggak tahu ya ini hubungannya.
ke situ ya. Ya tapi memang ini riset ya. Jadi yang saya sampaikan ini ada dokter dari Jepang, Yoshinori Omoshi kalau nggak salah itu namanya. Dia itu dapat penghargaan Nobel gara-gara dia bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa ketika tubuh lapar itu terjadi autofagi. Jadi tubuh itu akan memakan seluruh ya protein rusak yang ada di tubuh itu. Jadi akhirnya dikuat-kuatkan ya, musuh kok oleh atau mencedis. Enggak lah dikuat-kuatin gitu ya, enggak apa-apa ya. Iya benar gitu. Jadi itu namanya autofagi. Dan itu awet muda, Pak. Makanya orang yang sering puasa akan kelihatan mukanya lebih cerah karena dia lapar. Tapi kebanyakan makan kan belotot, lemes, ngantuk, anen gitu. Ya, coba aja kalau habis makan nggak boleh ngantuk kan. Pagi-pagi bangun tidur pengen tidur lagi kok kadang-kadang. Iya. Berat itu. Kakean kebanyakan makan. Iya, ketinggian gula di darahnya, terlalu kental darahnya itu. Jadi awalnya pengen tidur terus. Jadi kalau orang yang ada masalah dengan gula darah, awalnya pengen tidur terus, lemes. Saya kemarin makannya banyak, ya, sering lapar, sering haus, katanya gitu. Oh iya, kalau hausan. Tapi kadang-kadang berat badan bisa turun itu. Nah ya itu, nggak stabil. Nggak stabil betul. Nah ini yang ketiga Pak, ini yang ketiga rumus awet muda dan ini murah. Jadi ini basisnya tadi protein ya, yang satu ya. Protein. Mohon maaf, protein kan ada dua ya, hewani sama nabati. Ya, yang penting protein. Oh yang penting protein. Contohnya kan tadi tempe yang murah kan. Oke. Kalau punya duit lebih ya lebih bagus telur lah, ikan. Oh iya. Tapi kan ini bisa dilakukan itu di sekitar kita dan gampang. Nah sekarang 10.000 tuku tempe oleh akeh itu. Dimakan rantai dimakan nggak habis gitu loh. Maksudnya tempe setubuh gede rantai Pak. Jadi nggak habis itu makan tempe segitu. Coba jadi kan dicoba warak itu. Oh iya, pokoknya nggak usah dibacem, nggak usah digoreng. Makan langsung. Nek bakar gimana? Bakar? Ya bakar ya, tapi jangan sampai hitam. Tapi kalau saran saya jamur putihnya masih bagus, ya dikukus sedikit atau dimakan aja. Ya kasih garam lah, kasih merica, kasih apa gitu. Di oven pun nggak perlu ya? Iya nggak perlu, udah matang itu kok. Oke. Itu murah itu. Itu sehat banget itu. Itu jadi dari sisi jamurnya, bakterinya, nutrisinya tuh wah berkali-kali lipat itu. Udah canggih lah, udah hebat lah. Itu makanan tempe itu kan sebenarnya makanan visioner dan makanan futuristik. Jadi mbak-mbak kita yang bikin itu. Oh ini makanan. Jadi nutrisinya bisa berapa kali lipatnya protein yang dari kedelai biasa. Protein ya. Gitu. Nah ini yang ketiga nih. Ini bagi orang-orang juga yang mungkin punya masalah dengan lonjakan glukos, diabetes tipe 2 atau apapun, yang kalau misalkan nggak mau makan nasi, ini ada tipsnya tuh. Kalau terpaksa belum bisa makan kayak gini, ini tipsnya ini. Protein, tadi nomor 1 protein, kedua nggak sarapan, yang ketiga ini singkong rebus. Tapi singkong rebusnya direbus sekarang, terus didiamkan semalam, dimasukkan kulkas. Kan punya kulkas kan? Jadi ketika singkong rebus ini dimasukkan kulkas dalam waktu semalam, dia menjadi pati resisten. Jadi dia tidak ada kadar gulanya. Ada kadar gulanya rendah banget. Makanya lebih tadi rendah dari potato. Tapi catatnya kalau jenengan mau makan ubi itu direbus sekarang, diamkan semalam dulu di kulkas. Makanya orang harus singkong, kentang? Ini singkong. Oh singkong. Singkong ini. Makanya ini kan Jawa ini orang dulu sebelum ada beras kan makan singkong. Jadi jangan dilupakan singkong. Orang Jawa itu nggak hanya makan beras, makan singkong. Iya enggak? Itu luar biasa. Pejuang-pejuang itu kan makannya memang dia makan beras, makan singkong. Singkong dibenem gitu kan. Kadang-kadang benem memangnya makan esuk-esuk kan. Lah itu sehat banget. Singkong gitu. Jadi luar biasa. Dan singkong itu tanaman ketahanan pangan. Ditanam dimanapun tancap kayak tubuh. Daunnya bisa dipakai. Tongkat dan batu jadi tanaman. Nah, bibitnya gampang, nggak mahal-mahal. Nah, cuman ini mulai dilupakan. Singkong. Singkong. Semua harus padi. Ini kan politik orde baru dulu kan, mengendalikan masyarakat dengan beras itu. Kalau pangan lokal kan banyak banget sebetulnya. Singkong, uwi itu ya. Uwi, kebili sekarang udah sulit itu. Itu berarti harus dimasukkan kulkas dulu ya? Iya. Kalau misal didinginkan mau. Nggak punya kulkas, didinginkan biasa ya? Ditaruh aja di saji, ditutup itu, gitu. Itu. Jadi gitu. Jadi ditaruh dia di bakul kan itu. Nah, ini termasuk tadi ya resep awet muda ya? Itu ini 3 ini. 3 Makanya saya kan punya kakek umurnya 120 tahun. 120 tahun. Jadi meninggal kemarin waktu pas Covid. Jadi udah 120 tahun. Coba KTP-nya itu Hindia Belanda itu. Oh iya loh. Jadi awet tuh. Jadi luar biasa. Jadi makanannya kayak gitu, makanya singkong itu. Luar biasa. Iya. Zaman dulu lah ya orang-orang dulu kan. Nah sekarang udah keterima makan beras, berasnya pulen. Tadi minumnya soda, malah 40 tahun pada apalagi sakit. sekarang banyak ini ya, saset-sasetan itu. Iya tuh.
Gitu lah, industri lah ya, semuanya industri. Iya, iya, industri. Orang dibuat craving terus kecanduan karena kan jadi duit itu. Makanya kalau industri kayak kita yang herbal kurang terlalu ini, kalau beda dengan obat-obatan kimia kan. Gitu. Padahal kadang-kadang ya sebenarnya manfaatnya jauh lebih bagus yang alami. Iya, iya. Ya walaupun kadang-kadang mungkin pahit, mungkin nggak enak daun-daunan, tapi ya justru ini lah wisdom. Iya, kayak ini istri saya ya, kadang-kadang kalau masak daging itu kan kadang hanya cuma direbus, kasih garam, kasih jahe. Bagi dia, wah ini enak, tapi saya wah kok orang rasanya itu. Itu sehat enggak itu maksudnya? Karena lidah modern jenengan udah kena kecap, udah kena perasa, udah kena gula gitu. Nah nanti kalau kayak gini kan cuma garam doang ini, ya Iya, kan itu nggak enak. kadang-kadang. Tapi lama-lama kan enak. Jadi akhirnya mensyukuri. Iya, iya. Jadi menjadikan orang Wah, nggak ini tamak berhubungan lah. dengan mensyukuri itu Iya ya. mensyukuri. Jadi berberasanya nikmat. Substansinya yang kita nikmati ya. Ya kalau mau enak dikasih sambel nggak apa-apa lah. Sambel lombok apapun, tapi jangan dikasih gula, jangan dikasih kecap. Nanti akan bener nikmatnya cabai itu bener-bener rasa. Misal kayak tadi ya. Tempe belum diapa-apakan. Iya. Oke lah dikasih sambal sedikit. Nggak usah dikasih apa-apa ya. Iya. Tapi jangan saus, sambel yang gerus sendiri. Gerus sendiri kan. Iya. Gerus sendiri. Itu kalau misal dikasih garam boleh enggak? Boleh. Garam sedikit itu Boleh, kan. tapi Terus jangan. nggak usah kasih gula, nggak kasih macam-macam lah. Itu. Nggak usah digoreng, nggak usah diapa-apain ya. Betul. Lombok yang misal Hijau kita lah. hijau kita nanam sendiri kita Wah, ini. enak itu. Oke. Oh itu udah diwali kalau semuanya yang kita makan ditanam sendiri, itu wali itu bersih itu gitu Mas. Jadi kembali ke Allah dalam keadaan yang bersih, husnul khotimah itu. Karena semuanya diusahakan sendiri kan. Lagi kan nggak ngerti nih. Sekarang gini, kita pernah nggak kita bertanya ke dokter, dok obatnya halal apa haram? Ayo. Ya nggak pernah Nah, bertanya. iya itu. Nah padahal seorang muslim kan halal haram panduan Kebanyakan utama. dok ini bisa sembuh enggak? Nah gitu. Ya asas manfaat kan. Tapi kalau asas akidah, ini halal apa haram? Ya kan, ini penting kan gitu. Jadi, nah ini pemahaman kita. Jadi sebenarnya udah ada panduannya di dalam agama. Menelisik apa namanya asalnya itu. Jadi ini diskusinya dalam banget ini sebenarnya. Dari ngomongin lukisan, makanan, ya inilah kehidupan kan gitu ya. Iya, iya. Kehidupan memang kadang-kadang ada seninya juga, ada makan juga, ada kebutuhan angkanya juga kan. Gitu. Mungkin ini terakhir Pak. Jadi gantian saya bertanya ya ini untuk terakhir itu. Jadi mungkin ini yang terakhir. Jadi bagaimana sih akhirnya bisa menjadi seniman yang berlabuh antara seni itu adalah sen dan iman gitu. Jadi ini penutup ya agak spiritual. Mungkin perjalanan tidak hanya sen aja tapi juga ada iman itu gimana sih? Dan rasanya dijenengan gimana perubahan paradigma itu gimana? Betul. Sebenarnya ya kayak saya jenengan itu kan ya tetap manusia biasa lah. Karena saya manusia biasa menjalani apa semua yang selama ini ada di kehidupan ini ya. Saya berkesenian, jenengan berherbal ria gitu kan. Pasti ada pasang surut. Nah ini di pasang surut kehidupan duniawi ini itu yang paling bisa dikatakan susah. Kalau di dunia seni harus kreatif juga, itu adalah menjaga iman, akidah. Kita banyak berbagai macam tantangan, berbagai macam sesuatu yang kita hadapi itu kadang-kadang kalau kita gak kreatif, ya menjaga iman itu perlu kreatif juga loh Mas. Bicara ini misal, wah ini aku harus sudah punya anak, punya misal anak wedok, anakku ki lanang, harus seperti apa ya ini. Misal kadang-kadang kita menjaga iman diri kita sendiri juga menjaga iman keluarga. Ini yang kalau boleh dikatakan bahasa sederhananya rodo kerepotan misalnya. Walaupun itu harus jadi prinsip ya. Iya, prinsip kita harus. Jadi mau nggak mau kadang-kadang ya, waduh. Kita kan nggak perfect, nggak sempurna. Ketika kita mau lagi fokus ke ini, yang ini lupa. Ketika kita lagi fokus ke ini, yang ini lupa kadang-kadang. Harus ini, makanya diusahakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, walaupun mungkin belum sempurna. Mungkin sampai saya meninggal, sampai saya tidak ada, mungkin anak saya belum ada satu ilmu yang saya kasihkan, mungkin insya Allah sudah menggugurkan. Nah, istilahnya apa namanya? Itu yang paling selama ini, yang paling ya boleh dikatakan susah lah. Di dunia yang seperti ini, yang mungkin zaman dulu kalau kita di rumah nutup kunci mungkin kita nggak dapat
masukan sesuatu yang buruk itu gampang lah. Sekarang nggak bisa Mas, HP, ya tuh medsos. Oh itu. iya, anak-anak Walaupun kita dikunci satu rumah, kita tahu dunia luar. Gitu. Jadi itulah yang ya, walaupun kan kadang-kadang wajar Mas, saiki anak sekarang ini Nggih. ya gitu kan, sampai ini dari menjadi level wajar. Jadi enggak apa-apa, masih Memasarkan kecil. hal-hal yang kayak gitu Kasihan buruk ya. nanti anak-anak kalau nggak pegang HP, semua kawannya anak HP. Lah, padahal ini kita berbuat dengan tadi azas manfaat itu. Nah sekarang gimana kuliah pakai laptop, anak sekolah SD, SMP harus pakai HP berubah. Nah ini termasuk saya sendiri sedang Alami ya mungkin. membuat formulasi bagi keluarga saya sendiri yang belum bisa saya ya istilahnya belum bisa saya katakan secara teoritis. Ya. Kan masing-masing keluarga beda. Mungkin saya seperti ini, jangan bagaimana saya kurang tahu. Itulah ya yang namanya itu tadi menjaga iman ya dengan kreativitas, dengan ya insya Allah. Walaupun mungkin saya belum sempurna ya. Ya kita Semoga manusia nggak ada yang sempurna. manusia. Gitu Mas ya. Nggih. Itulah suka duka. Gitu ya. Terima kasih Mas Agus sudah berkenan kita mengantarkan lukisan ini ke ASPO dan mudah-mudahan ini juga jadi catatan dokumentasi perjalanan panjang kita dan ini tadi saya pertanyaan pamungkas ya. Jadi memang di video ini juga sekaligus buat kenang-kenangan nanti anak cucu saya yang lihat juga. Amin amin ya. Jadi menegaskan kembali bahwa lukisan logo ini bukan sekedar seni ya yang kita pahami itu. Jadi kayak art side misalkan hanya material itu bukan, tapi yang sifatnya mungkin komersial belaka, tetapi kita membawa ini sebagai seni yang sen dan iman dan dakwah. Itu jadi sebagaimana kami di ASPO Mas, jadi kita juga ada dakwah kesehatan ya. Bagaimana orang tuh diedukasi biar sehat, setengah mati juga tantangannya. Jadi walaupun kita mungkin jualan kopi, jualan herbal, tapi sebenarnya pada esensinya memang ada dakwah juga. Bagaimana pemahaman yang tadi yang jauh dari makan benar, makan pintar gitu kan, makan halalan, thayyiban itu hari ini memang jadi perjuangan juga di kita. Jadi tidak semata-mata hanya jualan itu. Kalau mungkin semata-mata jualan, kalau pas lagi surut mungkin bisa patah semangat ya. Tapi inilah yang di ASPO memberi kita semangat bahwa kita ada nilai ruhiyah, nilai spiritual gitu. Jadi mudah-mudahan segala goresan dari Mas Agus ini kerja kerasnya mencari nafkah, mencari ide, mencari apapun ya, yang kemudian kita lakukan ya dalam seluruh aktivitas kita, interaksi kita itu ada dokumentasinya berupa logo kaligrafi gitu. Jadi saya maksudkan ini sebagai proses ya dari angka kecil-kecil sampai siluet bambu sampai gede sampai kayak gitu wujudnya. Nah ini semuanya mungkin ini menjadi dokumentasi perjalanan umat manusia lah. Kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah untuk dibuat dalam kayak monumen lah. Ya, prasasti. Iya, prasasti. Jadi ini nanti besok buat anak-anakku, cucu-cucuku ini bapak ini bikin ini ya. Iya. Ini jangan dibuang gitu. Jangan dibuang anak-anakku gitu ya. Jadi jagalah karena ini warisan bapakmu ini. Jadi pesan ke Mas Agus gitu. Jadi ini kenang-kenangannya mungkin ASPO ini jadi satu entitas perusahaan yang mudah-mudahan kita bisa juga terus mengawal masyarakat Indonesia untuk sehat pencernaannya, sehat makanannya, pilihan herbalnya ya pilih produk-produk lokal gitu. Jadi itu. Mungkin kalau kalimat statement lah dari Mas Agus penutup apa buat anak muda, buat keluarga, buat orang Indonesia, buat harapannya itu. Terakhir lah. Ya. Harapannya apa ya? harap cemas. Ya harapan saya tuh selalu ya kalau mengharapkan sesuatu tuh ya berharap tidak hanya kepada orang lain ya. Saya selalu introspeksi berharap kepada diri saya sendiri, kepada keluarga saya sendiri, lingkungan saya sendiri, negara saya ini sendiri. Ya usahakan sesuatu tadi seperti yang dikatakan Mas Bayu, kita mulai dengan yang halal, insya Allah. Itu. Terima kasih Mas Agus. Kita tutup ya teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe dan juga kalau ini bermanfaat, bermakna, share ke temanmu yang kemudian perlu mendengarkan obrolan santai ini.
Terima kasih ya. Barakallahu fikum.